Pasca kekalahan dari Cina, tim pelatih langsung melakukan evaluasi di semua lini ya. Sintayong, PSSI via ketumnya Erick Thohir juga sudah melakukan komunikasi dengan tim pelatih yaitu Sintayong terkait apa saja yang harus diantisipasi jelang bentrok kontra Jepang. Jadi mengingat tentang waktu yang cukup panjang, Sintayong punya kesempatan banyak untuk mempersiapkan timnya, termasuk mempelajari kekuatan dan kelemahan Jepang. Termasuk saat Samurai Biru ditahan imbang 1-1 oleh Australia di laga terakhir. Duel melawan Australia merupakan anti klimaks bagi Jepang. Pada 3 laga sebelumnya menang atas Arab Saudi, Cina, dan juga Bahrain. Di hadapan Australia, penyerang Jepang sama sekali tak mampu mencetak gol. Sebiji gol yang mereka peroleh berasal dari gol bunuh diri pemain Australia, Cameron Burgess. Nah, jadi jelas ya, skuad Garuda masih punya asa untuk menghancurkan Jepang. Pelatih Jepang, Moriyasu, menggarisbawahi dukungan militan yang diberikan oleh supporter Indonesia pada pertandingan itu. Tercatat sebanyak 60.000 orang hadir di Gelora Bung Karno untuk memberikan dukungan langsung pada pasukan asuhan pelatih Indra Safri pada pertandingan usia U19 ya. Hal sama kemungkinan juga akan terjadi ketika Samurai Biru menyambangi GBK pada 15 November 2024, sehingga Moriyasu akan melakukan antisipasi dari sekarang. Jadi duel laga kandang ini tentu bakal dimaksimalkan untuk meraup poin penuh. Saat ini ya, posisi Jai dan kawan-kawan di klasemen sementara grup C tidak terlalu bagus, tetapi masih bisa diperbaiki mengingat masih ada beberapa pertandingan lagi hingga 2025. Secara khusus, laga melawan Jepang akan menjadi pertarungan yang sangat menarik. Di atas kertas, timnas Indonesia dianggap lebih lemah dibandingkan dengan Jepang yang lebih superior ya. Faktanya Jepang merupakan satu di antara tim raksasa di kancah sepak bola Asia. Samurai Biru menjadi salah satu di antara tim yang sudah kerap tampil di pentas Piala Dunia. Jadi mencermati rekor pertemuan kedua tim bisa jadi hal yang menarik ya, yang juga bisa menjadi bekal sebelum menyaksikan duel sesungguhnya 15 November 2024. Jadi sejak tahun 1954 timnas Indonesia di level senior tercatat sudah 16 kali bertemu di pentas internasional. Dari 16 pertemuan tersebut rekornya sebagai berikut ya. Indonesia menang dalam 5 pertandingan melawan Jepang. Laga terakhir imbang 2 kali. Sebanyak 9 kali Indonesia mengalami kekalahan melawan Jepang. Beberapa kekalahan terbesar yang diderita timnas Indonesia dari Jepang, diantaranya kalah di ajang Piala Merdeka turnamen pada 10 Agustus 1976. Ketika itu tim Merah Putih kalah 0-6. Udah lama banget ya. Indonesia juga pernah kalah 0-4, yakni ketika tampil di Japan Cup 3-1 pada Mei 1979. Kekalahan terbesar Indonesia dari Jepang terakhir terjadi pada 11 Juni 1989, yakni di ajang kualifikasi Piala Dunia 1990 menjalani partai away di Tokyo. Timnas Indonesia takluk 0-5, padahal beberapa pekan sebelumnya Indonesia mampu menahan Jepang 0-0 di Jakarta. Pernah kalah telak dari Jepang
Timnas Indonesia juga pernah menang besar dari Jepang. Dengan begitu tim Garuda tak perlu jeri saat kembali bersua nanti. Kemenangan telak atas Jepang saat itu ditorehkan dalam Merdeka Turnamen, tepatnya pada 11 Agustus tahun 1968 pada turnamen persahabatan internasional yang diadakan di Kuala Lumpur untuk memperingati Hari Kemerdekaan Malaysia. Indonesia menang 7-0 melawan Jepang. Lalu pada laga persahabatan yang dimainkan di Stadion GBK Jakarta 24 Februari 1981, Indonesia menang dengan skor 2-1 atas Jepang. Sayangnya itu hanya kemenangan terakhir yang dibukukan Indonesia atas Jepang. Sementara dalam pertemuan terakhir kedua tim, Indonesia takluk 1-3. Anda mungkin masih ingat karena perjumpaan terakhir Indonesia versus Jepang itu terjadi awal tahun ini, tepatnya pada 24 Januari 2024 di ajang Piala Asia 2023. Meski begitu, peluang Indonesia untuk membuat kejutan dengan mengalahkan Jepang yang saat ini dianggap lebih kuat tentu tetap terbuka. Pasalnya, apapun bisa terjadi dalam sebuah pertandingan. Bisa terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola, karena sepak bola itu bundar.